Pada video kali ini kita masih belajar tentang cahaya bagian 3, yaitu tentang pemantulan cahaya pada cermin cekung. Berikut ada beberapa gambar contoh dari benda-benda yang menunjukkan cermin cekung. Nah, yang pertama ini misalnya sendok sayur, bagian cekungannya ini bisa kita sebut sebagai cermin cekung. Bagian dalamnya senter ini juga cermin. Terus bagian dalamnya sendok juga cermin cekung. Nah, kemudian skema dari cermin cekung itu apa saja? Ini cerminnya, kemudian bagian belakangnya yang diasir ini tidak bisa memantulkan cahaya, kemudian bagian depannya itu yang bisa memantulkan cahaya. Kemudian ada O, di sini adalah pusat cermin, ada F, jarak fokus, dan ada M. M atau R, ini adalah jari-jari cermin. Antara F dengan O ini adalah ruang 1, antara F dengan M ini adalah ruang 2, dan lebih dari M ke sana ini adalah ruang 3. Dan di belakang cermin ini adalah ruang 4. Kemudian garis di tengahnya ini adalah sumbu utama. Kemudian ciri-ciri dari cermin cekung. Yang pertama, bahwa cermin cekung itu bentuknya adalah melengkung ke dalam. Jadi ke dalamnya ini yang kita pakai bercermin, jadi melengkung ke dalam. Kemudian yang kedua, sifatnya mengumpulkan sinar atau konvergen. Jadi berkas sinar yang menuju ke cermin itu dipantulkannya, semuanya akan dipantulkan ke dalam. Jadi mengumpul di satu titik, namanya konvergen. Kemudian yang ketiga, jarak fokusnya bernilai positif. Karena bernilai positif, cermin cekung bisa kita sebut dengan cermin positif. Dan yang terakhir, bagian-bagiannya adalah M, F, O seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada sinar-sinar istimewa pada cermin cekung yang nanti akan membantu kita dalam menganalisis bayangan pada cermin cekung, yaitu, nah ini sinar-sinar istimewanya. Yang pertama, ini sinar datang. Jadi sinar datang itu adalah sinar yang menuju ke cermin. Sinar datang sejajar sumbu utama, ini sumbu utamanya, sejajar, akan dipantulkan melalui titik fokus. Dipantulkan melalui titik fokus. Fokusnya ada di sini ya. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Kemudian yang kedua, kita balik. Sinar datang melalui fokus. Nah, lewat dulu ke fokus. Sinar yang menuju ke cermin lewat fokus dulu. Kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama, dipantulkan sejajar sumbu utama, lurus dengan sumbu utama. Jadi, sinar datang melalui fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan, ini titik pusat kelengkungan, akan dipantulkan kembali melalui titik itu juga. Jadi dipantulkan kembali dengan garis itu juga. Seolah-olah ada satu garis, karena memang pantulannya garisnya sama. Jadi sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali melalui titik itu juga. Kemudian bagaimana sinar-sinar istimewa ini diterapkan dalam menganalisis bayangan yang dibentuk oleh benda yang ada di depan cermin cekung. Nah, di sini ada caranya. Yang pertama, pembentukan bayangan pada cermin cekung. Caranya adalah dengan melukis dua sinar istimewa pada cermin cekung dimulai dari ujung benda. Contohnya, yang pertama kita mulai dari ruang 3. Jadi ruang 3 tadi adalah ruang setelah M di sini ya, ini ruang 3. Bendanya saya taruh di ruang 3. Nah, cara melukisnya, kita ambil sinar istimewa pertama dan kedua. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Nah, ini sinar yang pertama. Kemudian, tetap dari ujung benda, kita ambil sinar yang kedua. Sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama.
Jadi yang kita pakai adalah sinar pertama dan sinar kedua. Sekali lagi, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus, dan sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, titik perpotongannya antara sinar pantul pertama dengan sinar pantul kedua ini nanti akan terbentuk bayangan. Ya, bayangannya terbalik apa tegak? Karena ini ujungnya adalah dua sinar, berarti yang dua sinar ini adalah ujungnya. Maka bayangannya adalah terbalik. Maka sifat bayangan benda yang ada di ruang 3 itu adalah nyata. Kenapa nyata? Karena ini adalah hasil perpotongan sinar pantul. Terbalik, diperkecil karena ukurannya lebih kecil dari bendanya, dan bayangannya ada di ruang 2. Jadi nyata, terbalik, diperkecil, dan di ruang 2. Itu benda di ruang 2. Selanjutnya benda di M. Benda di M sama caranya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Sinar datang melalui fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, titik perpotongannya ini adalah bayangannya. Maka sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cermin cekung apabila benda ada di M itu adalah nyata, terbalik, sama besar, dan bayangannya juga ada di M. Jadi karena sama-sama ada di M di sini ya, maka besar bayangannya adalah sama. Yang ketiga, benda di ruang 2. Caranya sama. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Yang kedua, sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Titik perpotongannya di sini, maka bayangannya ada di sini. Sifatnya adalah nyata, terbalik, diperbesar di ruang 3. Jadi, karena hasil perpotongan sinar pantul, sifatnya nyata, karena ini ujungnya, berarti dia terbalik. Ukurannya sudah berbeda ya, ini kecil, ini besar, berarti diperbesar dan ada di ruang 3. Kemudian benda di F. Nah, kalau benda di F, kita tidak bisa menggunakan sinar yang kedua. Jadi, di sini kita memakai sinar 1 dan 3. Nah, jadi kita lukis. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Nah, sinar yang kita pakai selanjutnya adalah sinar yang ketiga. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan. Jadi, kita tidak bisa memakai sinar yang kedua karena ujung benda ini dengan fokus tegak lurus, maka nanti sinarnya tidak bisa sampai ke cermin. Jadi kita pakai sinar yang ketiga. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik tersebut. Nah, kita lihat sinar pantulnya di sini adalah sejajar. Ya, maka apabila sinar pantul kedua, sinar pantulnya ini kita perpanjang ke sana, tidak akan ketemu titik potongnya. Nah, maka akan kita perpanjang ke belakang. Karena garisnya sejajar, diperpanjang ke belakang pun itu juga tidak akan berpotongan. Maka di sini bayangan yang terbentuk pada benda yang ada di F adalah bayangan terbentuk di tempat yang tak hingga di sini ya. Jadi di mana? Di tempat yang tak hingga. Kemudian benda di ruang 1. Benda di ruang 1, ini bendanya ya antara F dengan O, ini di ruang 1. Kita pakai sinar 1 dan sinar ketiga. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan. Nah, terus diperpanjang. Nah, karena perpanjangannya ini karena semakin melebar tidak mungkin kita kita perpanjang karena nggak akan ketemu karena ini semakin melebar.
Sedangkan yang di bagian belakang ini semakin mengecil, maka kita perpanjang di belakang cermin sinar pantulnya. Nah, ini karena ini hasil perpotongan perpanjangan sinar pantul, karena hasil perpanjangan dan ada di belakang cermin, maka bayangannya sifatnya adalah maya, ya. Terus ini 2 sinar, ini juga 2 sinar. Jadi ujungnya di sini tegak, ukurannya juga beda, diperbesar dan ada di ruang 4. Yaitu untuk benda di ruang 1. Itu untuk melukiskan bagaimana bayangan yang terbentuk. Kemudian, bagaimana rumus yang dipakai? Rumusnya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Dan fokus itu adalah setengahnya jari-jari. Atau jari-jari itu 2 kalinya fokus. Nah, untuk menghitung perbesaran bayangan itu adalah H aksen per H atau sama dengan S aksen per S. H aksen tinggi bayangan hanya tinggi benda, S aksen jarak bayangan, S-nya adalah jarak benda. Nah, ini dalam tanda mutlak, artinya kalau hasilnya negatif, maka tetap tidak kita hitung hasilnya adalah positif. Kemudian, ruang benda ditambah ruang bayangan itu hasilnya adalah 5. Jadi, contoh misalnya benda di ruang 3 tadi. Nah, benda di ruang 3 itu bendanya di ruang 3. Bayangannya di ruang 2, maka 2 ditambah 3 hasilnya 5. Ini bendanya ada di ruang 2, maka bayangannya ada di ruang 3. 2 tambah 3, 5. Contoh lagi, bendanya ada di ruang 1. Misalnya yang di ruang 1, ini benda di ruang 1, maka bayangannya ada di ruang 4. 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Jadi, nah ini tadi adalah ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Pelajari contoh soal ada di video berikutnya. Selamat belajar.